persoalan musik ini kan saya harus transparan deh di sini. Biasanya nih orang, tapi Kak Bulan sih ngeliat enggak. Takutnya talent di Bulan Tua Record ini. Jadi dari sekarang langsung dikasih clue aja, Oke, ya kan? boleh. Biasanya kalau orang sudah punya juara di mana, itu kayak langsung sombong nih penyanyi-penyanyi. Ini gimana nih? Iya, akhirnya tidak jadi besar. Iya. Ini perlu. Ya, ini sangat bagus. Nah, jadi kehadiran Bulan Panjaitan kali ini membawa satu bintang yang luar biasa yang diperoleh langsung dari Bulan Tua Record Got Talent. Oke, aku tidak mau basa-basi ini karena melihat ini prestasi karya. yes. Apa yang membuat Kak Bulan itu mau capek-capek mengerjakan ini sampai lembur, sampai kadang kita bangun jam 2 masih live, masih aduh. Ini menguras energi banget, menguras pikiran. Melakukan ini ngapain sih, Kak Bulan? Awal mulanya sebenarnya gara-gara nggak bisa bobo. Awal mula ide ini sebenarnya gara-gara nggak bisa bobo kan. Jadi ceritain telepon-teleponan nih bareng sama temen, namanya Dewi, ada Dewi Sitorus, Morsi Mamora, Herianto Manurung. Jadi telepon bareng gitu. Ya udah punya ide, yuk kita buat event yuk gitu. Kebetulan kan kita banyak lihat di TikTok tuh penyanyi-penyanyi yang nyanyi-nyanyi bagus-bagus. Cuman hanya sekedar bernyanyi saja, tidak tersalurkan secara profesional gitu. Jadi kepikiran ya udah kita buat event, hadiahnya rekaman gitu. Nanti kalau misalnya yang menang dari luar kota gimana, Kak? Jadi kita berpikiran untuk ya udah kita bayarin aja ongkosnya pulang pergi. Kita kasih penginapan dia di sini gitu. Kepikiran ya udah langsung jalan, nggak ada main lama-lama, besok langsung dikerjain. Yang menarik di sini, dalam situasi malas pun produktif. Yes. Ini poinnya. Betul. Karena kadang kita jungkir balik 24 jam kerja, kita nggak ada karya. Ini sedikit tantangan sih ya. Karena memang ini era anak muda. Artinya generasi muda yang memang sangat dibutuhkan di negara ini. Dan Kak Bulan langsung menginisiasi itu, ini keren banget. Sumpah, ini keren banget. Dan kita hadir di sini, KDK TV melihat ini satu yang memang harus kita perlihatkan ke seluruh bangsa, bahkan internasional ya. Ketika kita punya suara yang bagus, ya jangan nyanyi-nyanyi gitu hanya aja. sekedar begitu saja. Kak Bulan melihat ini satu hal yang memang harus diorbitkan. Yes, betul. Sebegitu pedulinya atau memang ini hanya menghabiskan waktu luang saja atau memang ada rasa kepedulian yang lebih? Kebetulan seperti ini, di era digital sekarang banyak anak-anak muda yang mengeluarkan suaranya hanya melalui seperti itu saja. Jadi kepikiran kenapa tidak untuk disalurkan secara profesional, karena kebetulan waktu di masa saya dulu begitu susahnya untuk menjadi seorang penyanyi. Untuk menjadi seorang penyanyi susahnya minta ampun, harus ke Jakarta dulu. Eranya Kak Bulan ya? Eranya Kak Bulan, harus berangkat ke Jakarta dulu. Nah kebetulan kita punya Bulan Tua Record, punya studio sendiri, kita punya produksi sendiri, kenapa tidak? Dan kebetulan memang kepedulian saya terhadap musisi-musisi muda yang tidak tersalurkan, supaya cita-cita mereka tersalurkan seperti itu. Memang peduli, berangkat dari yang pernah dirasain begitu sulit ya. Hacit nih tahun najolo, jadi terasa gitu, terasa waktu kita masih memulai karir sakitnya seperti apa, kita melihat orang anak-anak muda zaman sekarang, seakan-akan posisi itu kita lihat lagi, kenapa tidak, ayo gitu. Oh ini menarik nih, menarik. Artinya yang saya perhatikan dari tadi muncul satu, kalau kita melihat dari sudut pandang Kak Bulan, era-era ini yang harus dimaksimalkan banget ya, dimaksimalkan banget. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya, silakan. Sering nih Kak Bulan, anak muda ini saking banyaknya peluang, mereka tidak serius. Yes. Bagaimana menyikapi yang begini? Nah, kenapa saya membuat seperti ini? Karena pada saat mereka dalam event tersebut, saya menilai juga.
on time mereka, saat mereka tampil, totalitas mereka. Jadi saat mereka totalitas dalam berpenampilan, kita tahu bahwa ini anak serius mau maju. Oh iya, iya. Karena ada juga sembarang, kita sudah tegur nih sekali, tapi masih di posisi itu, dia nggak bergerak dari hal yang kita tegur. Oh ini anak nggak bisa maju. Nah jadi kita lihat dari situ. Dan salah satu ada yang saya kasih bonus rekaman tuh, namanya Aldo, dia anak Pekanbaru, tapi dia kerja di Batam juga. Saya kasih bonus, saya tidak kasih juara pada saat itu, tapi saya kasih bonus rekaman karena saya melihat anak ini baik, bisa dididik. Dan dari dia pertama muncul ya, ini tangannya penuh dengan oli. Waktu audisi, ini merinding saya. Saya terharu di situ, saya melihat tangan dia ini penuh dengan hitam-hitam oli. Meningkat, rapi, ganteng. Dia tekun. Yes, ada perubahan. Besok kau harus begini ya, iya diikutin. Kau besok begini ya, iya diikutin. Dah dengan jas, dengan blazer, ganteng. Dari oli loh. Pertama dia audisi oli, tangannya oli, penuh hitam-hitam. Ketika dikritik, dikasih masukan, dikerjakan. Dikerjakan. Oh ini anak mau maju. Kita tahu mana yang mau maju, mana yang hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu ya. Kalau dapat ya puji Tuhan, nggak dapat ya udah gitu. Kalau dia sih, ini yang saya lihat dari anak ini anak mau maju gitu, ini anak mau sukses. Kalau kita melihat dari cara perspektifnya Kak Bulan nih, melihat bintang, calon-calon bintang ini dari berbagai ya tadi, niatnya ketika dikritik dikerjakan, diterima dikerjakan gitu ya. Lantas kalau hal-hal begini, ini kalau kita sih secara pribadi nih, Kak Bulan goalnya sampai nih. Sampai, artinya ini harus ada Got Talent berikutnya nih. Ini sedang dikonsep. Oh gitu. Sudah dikonsep. Untuk yang kedua sudah dikonsep. Ini bakalan live lagi. Artinya ya memang begitu. Saya juga melihat banyak talent-talent yang artinya punya suara-suara emas. Tapi ketika mungkin di perjalanan tidak sebegitu, ya kita tahu lah di mana sih kompetisi yang begitu murni. Kita bukan sedang pesimis ya, tapi mungkin berangkat dari kita juga keluarga sih, sampai beberapa kompetisi di secara nasional ya, di TV-TV nasional ada aja kok yang tidak seperti yang kita harapkan. Iya gitu. benar. Kita sih berharap lewat Bulan Tuari Got Talent ini menunjukkan satu hal yang memang tidak harus di sana. Ini juga bisa. Harapan kita sih begitu nih Kak. Namun, saya mau tahu juga nih dari sisi Kak Bulannya yang membuat ini produksi ya. Bisa dikatakan ini kelasnya tidak ece-ece. Benar. Nggak main-main gitu. Artinya seorang Bulan Panjaitan juga sudah go internasional. Melakukan ini pasti matang. Gitu. Peluang apa yang harus dilihat anak-anak muda tadi yang mungkin dia masih paling juga mentok di sana gitu nih Kak. Gimana dong? Jadi pada awalnya aku sendiri tidak menyangka akan bisa sebesar ini. Sampai ribuan orang yang menonton, karena setiap ada event-event yang aku lihat dilakukan di media sosial paling mentoknya 1.000 ya. Ini sampai 4-5 ribu orang yang menonton. Padahal ini tidak ada di konsep betul-betul gimana kali natural, semua senatural memang ya. Kalau misalnya ini sudah jalannya dari Tuhan, pasti ya ini pasti bagus gitu. Sampai pada saat itu kabar ini sampai ke Rani Simbolon, Dorman Manik, sampai menjadi bintang tamu. Mereka juga applause, sangat luar biasa, idenya sangat kreatif, sangat membantu untuk anak-anak muda yang punya talenta tapi tidak bisa tersalurkan. Nah dari event ini kebetulan kan TikTok aku juga sudah official. Nah jadi ibarat kata dia menasional juga bisa. Jadi hal-hal yang didapatkan dari Bulan Tua Record ini bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar rekaman. Ibarat kata peluang dia untuk mengembangkan musiknya semakin lebar, semakin besar. Peluang itu semakin banyak. Ya betul. Dan kebetulan juga kita bukan hanya sekedar perusahaan rekaman biasa, karena kita di bawah manajemen Masindo Musik PT langsung. Jadi bukan ece-ece, yang punya jelas legalitasnya. Jadi ini sangat menarik. Dari kacamata anak muda, aku lebih saat ini senang bahas anak muda nih Kak. Ya, karena bagaimanapun juga Indonesia ini, bangsa kita ini 2045, artinya Indonesia emas 100 tahun.
Jadi mungkin saat ini boleh dikatakan bulan tua record ini yang orang melihat kayak lagu Batak doang nih gitu. Belum tentu juga dong. Karena yang tadi si Kak Bulan tadi udah kasih clue, ada kedua lagi. Iya, ketiga. ada. Artinya peluang itu harus kita manfaatkan. Yes. Nah, jadi kalau saya melihat ini Kak Bulan, saya sangat semangat, jujur. Ini harus aku buka juga. Di KDK TV itu nggak asal duduk. Banyak yang minta di podcast. Yes, betul. Tapi kalau tidak aku pikir jadi inspirasi, Yes, betul. aku skip. Iya, gitu. benar. Jadi karena memang kita punya nilai yang memang bagaimana suara kita itu, misalnya Kak Bulan sudah bentuk satu event yang keren banget. Wah, ini kalau nggak dilihat anak muda, yang rugi siapa? Anak mudanya. Yes, betul. Gitu. Kak Bulan mah udah settle banget hidupnya. Gitu. Nah, yang begini-begini sering anak muda abai. Yes. Nah, jadi kalau harapan saya pribadi, tapi sebelum ke harapan deh, sebelum ke harapan, ke Kak Bulan. Satu lagi yang lebih dalam lagi nih, persoalan musik. Musik ini kan biasanya nih orang, tapi Kak Bulan sih ngeliat enggak, takutnya talent di bulan tua record ini. Jadi dari sekarang langsung dikasih clue aja, Oke, ya kan? boleh. Biasanya kalau orang sudah punya juara di mana, itu kayak langsung sombong nih penyanyi. Nah, itu gimana nih? Iya, akhirnya iya. tidak jadi besar. Iya. Ini perlu. Ya, ini sangat bagus. Nah, jadi jangan, yang pertama kali itu dilakukan adalah jangan cepat puas. Kita harus berpikir yang di atas kita masih ada. Kita cantik, masih ada yang lebih cantik. Kita hebat, masih ada yang lebih hebat. Kita kaya, masih ada yang lebih kaya. Kita harus berpikir seperti itu. Berpikirlah tetap merendah, berpikirlah kita tetap belajar. Ibarat kata seperti ini. Aku punya prinsip seperti ini. Bernyanyi itu tidak ada, kalau ada, iya Kak Bulan sudah senior. Enggak, saya belum senior. Karena setiap lagu baru saya harus belajar. Kembali seperti junior. Walaupun saya mau 100 album pun, saya saat dikasih lagu baru saya tetap belajar. Tetap ya? Tetap belajar. Ini tips nih. Iya. Jadi jangan merasa karena kita sudah senior, kita nggak perlu belajar lagi. Salah. Justru bebannya sebagai senior itu lebih berat. Beban moral ya. Bebannya sangat berat. Jadi saat kita dikasih kesempatan di atas, ingat, setiap penyanyi itu dapat lagu baru pasti belajar. Udah itu aja. Berat sih ini. Buat yang muda-muda. Iya, kalau orang berpikir kan seperti ini, aku kan udah senior, gampang lah itu kan gitu. Biasanya begitu. Seperti itu. Iya, Begitu. Aku udah hebat nih, aku udah juara nih, gampang lah karena hebat aku, karena bagus suara aku mau juara. Dikasih lagu baru kau belajar nggak? Belajar. Ya udah, sama mau junior, senior dapat lagu baru pasti belajar. Oh, menarik nih. Artinya kelasnya tetap di semula gitu. Sama, kembali lagi ke awal. Mau dia senior, mau dia junior, saat dikasih lagu baru dia akan kembali ke bawah belajar. Wah, ini profesi yang sulit ini. Ini kayak 11-12 nih, kayak statementnya apa namanya, Agnes Moni. Kita ngeri kali ya topik kita. Karena salah satu yang memang contoh ya, penyanyi yang menurut kacamata saya yang selalu belajar juga. Iya. Dia selalu bilang begitu. Belajar. Sampai dia go internasional, sudah stay di sana. Mau setinggi apapun dia, mau sehebat apapun dia bernyanyi, saat dia dapat lagu baru, belajar. Kembali ke bawah, belajar. Itu dia. Tapi aku mau Kak Bulan nampar yang masih tanggung tapi udah sombong. Karena sering kutemukan nggak, sumpah. Sebenarnya gini. Sebenarnya orang-orang yang kaget, itu aku bilang mengatakan itu orang yang kaget. Orang-orang yang kaget itu ibarat kata dia belum menjalani, dia belum mendalami. Sebenarnya musisi itu sebenarnya tidak boleh sombong. Karena apa? Musisi itu memakai hati. Hati itu identik dengan kerendahan. Jadi bagi musisi yang sombong berarti dia tidak memakai hati. Tajam nih. Langsung tertampar ya. Itu dia. Musisi itu memakai hati. Kalau ada musisi yang sombong berarti kamu tidak memakai hati. Udah.
Oke. Langsung ke Silvani, juara 1 Bulan Got Talent juara 1. Ini artinya ini yang pertama nih. Iya. Dia kan jadi momen tuh. Artinya ini langsung ditampar di awal nih. Siap nggak jadi artis yang memang harus dididik keras? Siap Kak. Pasti. Belum ditanya gimana rasanya jadi juara 1 deh. Tapi sebelum ke sana Silvani umur berapa? Umur 18 tahun. 18 tahun ya? Minggu depan 19 tahun. Kak. Oh, dia mau ulang tahun nih. Minggu depan nih, happy birthday. Baik lagi nih kita. Tapi dari Silvani saya juga termasuk orang yang ngikutin Silvani ini. Dia juga sempat ya terpikirkan aku, ini Silvani jadi nih orangnya. Ini kacamata awam nih, yang bukan musisi. Karena dari berbagai kompetisi dia ngikutin. Yes. Dan dia tidak pernah berhenti seperti Kak Bulan bilang tadi. Dan aku lihat juga, kebetulan saya pernah pakai Silvani. Pakai apa ini? Di beberapa panggung. Yes. Artinya dia sudah punya, ya mungkin kembali ya awam, ketika awam mendengar suaranya Silvani ini kan ya tidak sedang membanggakan sih, karena saya juga nggak disogok Silvani. Kalau kita misalnya di satu kafe yang ramai, kita nggak tahu siapa penyanyi, tapi ketika dengar suara dia, kita langsung teralihkan. Iya, ada ciri khas. Iya. Jadi itu pernah saya rasakan di Nagoya Food Court. Lagi asik ngobrol, dia nyanyi. Siapa nih? Rupanya Silvani gitu. Artinya yang begini-begini itu jujur kayak langsung TikTok gitu loh. Dari Kak Bulan udah dapat clue-nya, kamu yang lagi bagus-bagusnya, kita bilang bagus-bagusnya ya. Ini lagi dapat momen, lu langsung dihajar. Barang bagus merek Sumatera. Slogan itu. Udah dapat itu. Itu langsung ciri khas ya. Barang bagus. Merek Sumatera. Jadi jargon. Jargon. Mempertanggungjawabkan ini berat. Berat. Iya, berat ya. Tapi sebelum ke situ, Yes. gimana rasanya juara 1 yang ditonton ribuan orang? Jujur sih Kak, aku nggak nyangka sebenarnya aku bisa juara 1. Karena kan pas di hari itu juga Final. Iya, di final itu juga Kak aku sakit. Radang tenggorokan. Radang. Oke. Dan di situ juga batuk, flu, demam, pokoknya satu lah semuanya di situ. Jadi benar-benar udah kayak, udahlah pasrah aja, ikutin aja gitu. Pasrah dan waktu itu tetap optimis atau udah pesimis? Tetap optimis. Tetap optimis. Nah, tetap bisa. itu intinya. Tapi sebelum ke di final itu, Silvani yang menurut saya pribadi, yang mungkin kita sering ketemu di berbagai acara, tetap tetap latihan nggak, atau ada kayak udahlah gampang, begitu nggak sih? Tetap latihan. Harus tetap latihan. Tetap. Iya. Serius nih, bukan karena ada Kak Bulan. Tetap. Dan aku dapat aku floss pertama kali yang membuat label Bulan Tua Record di background belakang, dia pertama kali. Orang yang pertama kali membuat background di belakang logo Bulan Tua Record. Pas dia live gitu. Pas dia live, Iya, saya lihat, saya floss di situ. Oh, ini anak bagus. Di situ penilaian plus. Di situ nilai plus yang sangat saya nilai di situ. Jadi memang dia totalitas gitu. Akhirnya yang lain ngikut, aku lihat. Ya akhirnya yang lain ngikut bikin logo Bulan Tua Record ya di belakang. Seenggaknya kamu udah berhasil trendsetter di situ. Benar. Iya. Jangan sombong loh. Enggak, aman itu Kak. Oke, aku lagi ke Silvani nih. Ini kan termasuk kamu lagi bisa dikatakan masa-masa pencarian jati diri nih. Kesibukan dengan anak teman-teman se-circle-nya, seusianya ya. Artinya akan banyak hal yang akan mengganggu konsentrasimu di profesimu ini. Gitu. Apalagi anak kuliah. Di umur segini 18 tahun. Ini rawan ini mah. Gitu. Artinya posisi rentan untuk gagal. Karena gagal tadi bukan karena kamu nggak bisa, enggak, karena kamu sepele, karena kamu udah merasa bisa. Ini kan rentan. Nah,
ada hal tersendiri nggak, upaya yang kamu buat atau tips tersendiri dari pribadi sendiri supaya kamu tidak sampai ke sana dan kamu fokus untuk ke depan karir kamu? Ada nggak? Kalau di aktivitas yang lain gitu kan, maksudnya itu lebih ini aja sih, aku lebih bisa mengatur waktuku, gimana ke nyanyi, gimana ke kuliah, gimana ke teman-teman. Jadi aku masih bisa fokus di satu tempat gitu. Ini jujur nih, karena aku sendiri ngefans sama Fanny Kak Bu. Iya. Ya artinya yang aku lihat dia punya yang tadi barang bagus lagi. Kayak si Fanny sendiri ini kayak dia apa ya, investigasi gitu ya. Silvani benar-benar pengen jadi penyanyi nggak sih? Pengen Kak. Iya. Pengen. Itu karena memang pengen terkenal atau memang ada motivasi yang lain diwujudkan atau seperti apa? Atau memang sudah mendarah daging? Ya, sudah mendarah daging. Iya, sudah mendarah daging. Satu hati kan bulannya. Sudah mendarah daging itu susah. Udah kontrak manajemen ya?